Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulana Yusuf. Saya Rio Fadila. Saya Fatih Indonesia. Saya Cimang Fadila. Sini kami dari kelompok 2 oleh materi teknik. Kami akan mempresentasikan tentang diagram fakta besi karbon. Selamat menyaksikan. Nah, baik, jadi sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari fasa terlebih dahulu. Jadi, fasa itu adalah susunan struktur yang memiliki sifat homogen. Lalu, diagram fasa FE-FE3C ini yaitu diagram yang menggambarkan fasa-fasa pada temperatur dan komposisi Fe dan C tertentu pada tekanan 1 atmosfer. Nah, kemudian di samping ini ada diagram allotropi pada besi. Penjelasannya yaitu besi murni ketika dipanaskan mengalami 2 perubahan struktur kristal sebelum meleleh. Nah, pada suhu ruangan bentuk stabil, ferit atau besi A ini memiliki struktur kristal BCC. Lalu ferit mengalami transformasi polimorfik menjadi austenit FCC atau besi G pada suhu 912 derajat Celcius. Lalu pada suhu 1394 derajat Celcius, austenit kembali menjadi ferit fase D BCC dan meleleh pada suhu 1538 derajat Celcius. Lalu karbida atau sementit atau Fe3C ini yaitu sebuah senyawa perantara terbentuk pada suhu 6,7 watt persen Celcius. Nah, biasanya semua baja dan besi tuang memiliki kandungan karbon kurang dari 6,7 watt persen Celcius. Karbon ini adalah pengotor intersial dalam besi dan membentuk larutan padat dengan fase A, G, dan D. Nah, kemudian keterangan pada diagram FE-FE3C di samping berikut ini. Yang pertama itu pada 0,008% Celcius, yaitu batas kelarutan minimum karbon pada ferit dan pada temperatur suhu ruangan. Kemudian pada 0,025% Celcius, itu batas kelarutan maksimum karbon pada ferit pada temperatur 723 derajat Celcius. Nah, kemudian pada 0,083% Celcius, itu titik etektoid. Lalu pada 2% Celcius, itu batas kelarutan pada besi delta pada temperatur 1130 derajat Celcius. Kemudian pada 4,3% Celcius itu merupakan titik etektoid. Lalu pada 18% Celcius itu merupakan batas kelarutan pada besi delta pada temperatur 1439 derajat Celcius. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur diagram fasa Fe-3C. Yang pertama itu ada ferit, adalah suatu komposisi logam yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 0,025% karbon pada temperatur 723 derajat Celcius. Struktur kristalnya BCC, body center kubik. Dan pada temperatur kamar mempunyai batas kelarutan karbon 0,008% karbon. Yang kedua itu ada austenit, adalah suatu larutan padat yang mempunyai batas maksimum kelarutan karbon 2,11% karbon pada temperatur 1148 derajat Celcius. Struktur kristalnya FCC, phase center kubik. Yang ketiga itu ada sementit, besi karbida, adalah suatu senyawa yang terdiri dari unsur Fe dan karbon dengan perbandingan tertentu, mempunyai rumus empiris dan struktur kristalnya orthorhombic. Yang keempat itu ada Lady Bridge, ialah campuran eutectic antara besi gamma dengan sementit yang dibentuk pada temperatur 1130 derajat Celcius dengan kandungan karbon 4,3% karbon. Yang kelima itu ada perlit, adalah eutectoid mixture dari ferit dan sementit, terjadi pada temperatur 723 derajat Celcius, mengandung 0,8% karbon. Lalu
Saya akan menjelaskan tentang diagram fasa Fe3C. Apa sih yang disebut diagram fasa Fe3C? Diagram yang menampilkan hubungan antara temperatur di mana terjadi perubahan fasa selama proses pendinginan lambat dan pemanasan lambat dengan kandungan karbon dan persen karbon. Diagram fasa besi dan karbida besi Fe3C ini menjadi landasan untuk laku panas kebanyakan jenis baja yang kita kenal. Lalu selanjutnya ada eutextoid steel. Apa tuh yang disebut eutextoid steel? Eutextoid steel ini adalah baja yang mewakili komposisi eutextoid sistem karbon besi dengan sekitar 0,80% hingga 0,83% karbon. Suhu eutextoid menjadi sekitar 1333 derajat pada seperti itu dalam kondisi anil. Baja dengan kurang dari kuota karbon ini dikenal sebagai hypoeutextoid dan mengandung ferrit bebas selain perlit. Ketika lebih banyak karbon hadir, baja dikenal sebagai hypereutextoid dan mengandung cementite bebas. Kehadiran elemen tertentu seperti nikel atau kromium menurunkan kandungan karbon eutextoid. Di sini ada hypoeutectoid steel adalah jenis baja karbon yang memiliki kadar karbon lebih rendah daripada eutectoid steel. Kandungan karbon dalam hypoeutectoid steel berkisar antara 0,02% hingga 0,76%. Selama pendinginan dari fase austenitic, struktur kristal hypoeutectoid steel terdiri di campuran perlit, serta dalam beberapa kasus proeutectoid perit, sifat mekanis baja ini dapat diubah melalui perlakuan panas untuk meningkatkan kekerasan dan kekuatan. Selanjutnya ada baja hypereutectoid dengan 1,2 watt persen karbon, memiliki kandungan karbon yang lebih tinggi dari eutectoid, yaitu 0,76%. Strukturnya terdiri dari perlit yang kaya karbon dan ekses cementite, memberikan sifat kekerasan yang tinggi, namun juga memiliki kecenderungan menjadi lebih rapuh dibandingkan baja dengan kadar karbon yang lebih rendah. Selanjutnya ada cast iron atau besi cor, adalah paduan besi dengan kandungan karbon yang tinggi, seringkali antara 2% hingga 4%. Proses pembuatannya melibatkan pencairan logam yang kemudian dicetak dalam bentuk cetakan. Cast iron dapat memiliki beberapa jenis, termasuk white iron yang keras, gray iron yang umum digunakan, dan ductile iron yang tahan terhadap peregangan. Cast iron dikenal karena kekuatannya, daya tahan terhadap korosi, dan sifat penuh cetakan yang memungkinkan pembuatan bagian dengan detail kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram fasa Fe3C. Nah, poin pertama yang saya akan jelaskan yaitu garis penting pada diagram fasa Fe3C. Berikut adalah beberapa garis penting pada diagram fasa Fe3C. Yang pertama yaitu garis A1 atau austenite start. Ini adalah garis yang menunjukkan suhu di atasnya austenite mulai terbentuk saat pemanasan. Yang kedua yaitu garis A3 atau austenite end. Ini adalah garis yang menunjukkan suhu di mana austenite berakhir ketika suhu turun. Pada suhu ini, austenite akan mengalami transformasi kembali menjadi fasa ferrit. Yang ketiga yaitu garis ACM atau austenite cementite. Garis ini menunjukkan suhu di mana austenite berubah menjadi campuran austenite dan cementite saat pendinginan. Pada garis ini akan terbentuk campuran eutectoid yang terdiri dari austenite dan cementite. Yang keempat yaitu garis ACM plus Fe3C atau eutectoid. Ini adalah garis yang menunjukkan suhu eutectoid, yaitu suhu di mana austenite berubah sepenuhnya menjadi perlakuan panas ekstoid yang terdiri dari perlakuan panas austenite dan cementite. Yang kelima yaitu garis A4 perlit star. Garis
ini menunjukkan suhu di mana perlakuan panas perlit mulai terbentuk saat pendinginan. Perlit adalah campuran ferrit dan semenit yang membentuk struktur yang kuat. Yang keenam yaitu garis ACMF atau austenite martensite finish. Ini adalah garis yang menunjukkan suhu di mana transformasi martensite selesai saat pendinginan cepat. Martensite adalah fasa padat yang sangat keras dan rapuh. Yang ketujuh yaitu garis MS atau martensite star. Ini adalah garis yang menunjukkan suhu di mana martensite mulai terbentuk saat pendinginan cepat. Yang kedelapan yaitu garis MF atau martensite finish. Ini adalah garis yang menunjukkan di mana transformasi menjadi martensite selesai selama pendinginan cepat. Poin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi pada diagram fasa Fe3C. Reaksi diagram fasa Fe3C di sini ada 4 reaksi. Yang pertama yaitu pemanasan. Di dalam pemanasan ini ada 3 poin, yaitu fasa ferrit pada suhu tinggi di atas garis A3, besi berada dalam bentuk fasa ferrit yang merupakan fasa padat besi stabil dan suhu tinggi. Yang kedua yaitu austenite pada suhu di atas garis A3 terjadi transformasi dari fasa ferrit menjadi austenite. Yang ketiga yaitu perlakuan panas austenite. Proses pemanasan ini mengubah struktur kristal besi dari fasa ferrit menjadi austenite. Reaksi yang kedua yaitu pendinginan. Di dalam pendinginan ada 3 poin. Yang pertama yaitu perlit. Saat pendinginan dari suhu di atas garis A1, austenite berubah menjadi campuran perlakuan panas perlit yang terdiri dari ferrit dan sementit. Terus yang kedua yaitu martensite. Jika pendinginan dilakukan sangat cepat di bawah garis MS, austenite akan mengalami transformasi menjadi martensite, fase padat yang sangat keras dan rapuh. Bainite pada pendinginan sedang antara garis perlakuan panas perlit dan garis perlakuan panas martensite dapat berubah bainite, yaitu campuran ferrit dan sementit yang lebih halus. Nah, yang reaksi ketiga yaitu eutectoid transformation. Saat paduan baja mencapai suhu